Hai semuanya, selamat datang kembali di channel kami yang membahas topik-topik menarik seputar filsafat. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang paradigma filsafat yang dianggap sebagai ilmu yang sesat. Namun sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa meluruskan paradigma itu? Oke, mari kita simak video berikut ini. Pertama, kita memahami bahwa filsafat sebenarnya sangat penting dalam memahami dunia dan diri kita sendiri. Seiring dengan perkembangannya zaman, muncul banyak masalah baru yang tidak dapat dipecahkan hanya dengan mempergunakan pengetahuan dari ilmu-ilmu eksakta seperti fisika, matematika, kimia, dan lain sebagainya. Masalah-masalah seperti etika, moralitas, dan tujuan hidup merupakan masalah yang tidak dapat dipecahkan dengan cara yang sama seperti dalam ilmu-ilmu eksakta tersebut. Berikut ini kita bisa mendengarkan bagaimana pentingnya filsafat dari penjelasan seorang doktor yang bernama Patrick Gentempo. Beliau adalah seorang filosofer dan entrepreneur. Whether we realize it or not, every single one of us has a philosophy. And that philosophy is an irreducible force that drives our thinking and actions, that dictate our outcomes and our sense of life. And if we just spent a little bit of time considering and learning about our philosophy, I contend that we could change our lives, and if we took that to its furthest conclusion, we could change the world. Di dalam cuplikan video tersebut, dia menjelaskan pentingnya belajar filsafat, dan filsafat sangat dibutuhkan dalam dimensi kehidupan kita. Selain itu juga, filsafat mampu merubah pandangan kita terhadap dunia. Kita memerlukan pemikiran yang lebih abstrak dan spekulatif, seperti yang dilakukan dalam filsafat. Untuk memahami dan menyelesaikan masalah-masalah ini, filsafat memberikan wawasan dan pemahaman yang sangat penting dalam membantu kita menyelesaikan masalah-masalah ini. Yang kedua adalah, kita perlu memahami bahwa filsafat juga merupakan landasan bagi banyak disiplin ilmu lainnya. Banyak konsep-konsep dan teori dalam ilmu sosial dan humaniora berasal dari filsafat. Sebagai contoh, konsep tentang hak asasi manusia dan negara demokrasi berasal dari filosof-filosof seperti John Locke dan Jean Rousseau, di mana teorinya mengatakan bahwa menurut Locke, hak asasi manusia adalah hak alami yang dimiliki setiap individu karena ia adalah makhluk yang memiliki akal budi dan kebebasan. Hak-hak ini termasuk hak kehidupan, kebebasan, dan hak atas properti. Locke berpendapat bahwa pemerintah harus dibatasi dan tidak boleh melanggar hak-hak ini. Jika pemerintah gagal menjaga hak-hak individu, maka orang-orang berhak untuk memberontak dan menggulingkan pemerintahan tersebut. Sementara itu, Rousseau berpendapat bahwa hak asasi manusia terletak pada kemampuan manusia untuk mengekspresikan diri mereka secara bebas dan merdeka. Ia berpendapat bahwa dalam keadaan alamiah, manusia hidup dalam kebebasan mutlak, tetapi ketika mereka membentuk masyarakat, kebebasan mereka terbatasi oleh kontrak sosial tersebut. Kira-kira begitu pendapat dari kedua filosof tersebut. Kita kembali lagi dengan filsafat tadi bahwa bagian terakhir adalah kita perlu memahami bahwa keterampilan berpikir kritis dan analisis yang kita kembangkan dalam filsafat sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan untuk menganalisa argumen secara logis, mengidentifikasi premis yang lemah, dan mengevaluasi pernyataan dengan cermat adalah keterampilan yang sangat berguna dalam membuat keputusan yang bijak. Dalam kesimpulannya, filsafat bukan ilmu yang sesat. Sekali lagi saya tegaskan, filsafat bukan ilmu yang sesat. Sebaliknya, filsafat memiliki kontribusi yang sangat besar dalam memahami dunia dan diri kita sendiri. Kita harus memahami bahwa filsafat adalah sebuah ilmu yang penting dan membuka pikiran kita untuk berpikir secara abstrak dan spekulatif. Dengan demikian, kita akan dapat memahami dan menyelesaikan masalah-masalah baru yang tidak dapat dipecahkan dengan cara-cara tradisional. Itulah video kali ini tentang bagaimana meluruskan pandangan bahwa filsafat merupakan ilmu yang sesat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.